Anda kembali bersama kami di Newsroom dan kita masih berbincang mengenai koalisi pemerintah yang menguasai DPR dan juga MPR, bahkan DPD gitu ya Bang ya. Yeah. Oke, kalau tadi Bang Lusius komentarnya positif gitu ya mengenai koalisi pemerintah yang menguasai DPR, MPR dan juga DPD. Kalau Bang Gun-Gun sendiri seperti apa nih Bang? Iya, memang Pandangan. ini ada perubahan landscape politik antara 2014 dengan 2019. Di 2014 dulu ketika penyokong kekuasaan lebih sedikit di DPR dibanding oposisi atau kelompok di luar pemerintahan. Meskipun itu hanya berjalan kurang lebih sekitar 1 tahunan, karena berikutnya kan PAN dengan Golkar kemudian berpindah kongsi menjadi penyokong pemerintah, sehingga kemudian pemerintahan Pak Jokowi mendapatkan dukungan mayoritas di DPR waktu itu. 2019 kita tidak mengalami divided government seperti 2014. Benar-benar dari awal itu penyokong koalisi pemerintahan udah melampaui angka 60%. Dalam hitungan saya 62%. Dukungan dari kelompok penyokong pemerintah Jokowi Kiai Ma'ruf itu menguasai DPR. 575 anggota DPR baru. Kemudian kalau ditambah DPD 136 ada sekitar 711 kursi di MPR, dan itu mayoritas dikuasai oleh kongsi penyokong pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf. Tetapi begini, membaca politik itu tidak bisa linier. Karena apa? Highly fragmented multi-party system. Kita kenyataan politiknya begitu. Jadi multi partai yang terfragmentasi sedemikian rupa. Artinya koalisi atau kongsi politik tidak berbasis ideologi, sehingga jangan harap koalisi permanen. Koalisi itu akan sangat dipengaruhi dua hal. Satu, elit oligarkinya di partai masing-masing. Kemudian yang kedua adalah kepentingan politik dinamisnya, berarti terkait dengan kepentingan partai-partai itu. Misalnya kepentingan partai terhadap undang-undang, kepentingan partai terhadap komposisi keterwakilan mereka di kabinet. Kalau misalnya terakomodir mungkin bisa terus berjalan, tapi bisa saja 1-2 partai merasa kecewa kan. Misalnya dimulai dari komposisi pemberian menteri-menteri sebagai politik representasi mereka di kabinet. Jadi Mas Rizky, ini yang kemudian kita bisa lihat pengalamannya dari Pak SBY. 75% dapat dukungan di DPR, tetapi tidak menjamin, menggaransi satu visi dalam konteks orientasi ke depan. Bahwa secara matematis memang betul penguasaan DPR adalah salah satu penguasaan penting dalam konteks namanya relasi kuasa ya antara eksekutif dan legislatif. Tetapi terlalu banyak variabel untuk membaca itu linier. Pola hubungan politik itu bersifat asimetris. Kadang-kadang saya dan Bung Lusius misalnya berteman, ini kita ibaratkan dalam konteks partai, tetapi besok lusa kepentingan yang berbeda bisa kemudian berhadapan. Itu yang terjadi misalnya PKS dan Golkar dalam kasus Senturi pada saat era Pak SBY. Ya. Oke Bang, kemudian kalau misalnya kita melihat yang sudah dilantik sekarang pimpinan DPR, kemudian MPR dan juga DPD yang sudah dilantik, ini kalau misalnya bisa membayangkan ke depan itu formasi yang sekarang seperti apa nih Bang Lusius? Ya, saya kira seperti yang dijelaskan tadi gitu ya, tidak terlalu banyak hal menakjubkan yang mungkin akan muncul dari parlemen gitu ya, ketika misalnya komposisi hampir 3 lembaga di Senayan itu hampir dikuasai oleh pendukung pemerintah gitu ya. Mereka punya peran penting untuk meng-create agenda gitu ya, apa yang harus dilakukan parlemen, MPR, juga DPD gitu. Dan karena itu saya kira selagi mereka masih nyatu, itu kompak dalam barisan pendukung pemerintah, hal-hal yang kemudian mengejutkan itu akan sangat jarang mungkin kedengaran dari parlemen. Jadi saya kira sih parlemen akan berjalan dengan baik gitu ya, tanpa ada hentakan-hentakan atau tanpa ada kehebohan-kehebohan seperti sebelum-sebelumnya di 2014 misalnya gitu ya. Karena saya melihat kecenderungan mereka untuk berkompromi itu bahkan sudah berlangsung sebelum pemerintahan baru terbentuk. Sebelum DPR dilantik, kompromi itu sudah berjalan, dan kompromi-kompromi yang dibangun sejak akhir periode 2014-2019 itu hanya untuk memastikan pemerintahan 5 tahun ini, misalnya dalam revisi undang-undang KPK gitu ya, begitu mudah kemudian mereka mengatakan iya pada hasil revisi itu gitu ya. Padahal misalnya proses pembicaraan atau kita tahu sebelumnya ada fraksi-fraksi yang menyatakan penolakan terhadap isu-isu atau wacana perubahan dalam undang-undang KPK itu. Jadi hal-hal ini kemudian membuat kita
tidak berharap lagi bahwa fungsi kontrol yang mestinya dimiliki oleh DPR itu akan terus terjadi secara objektif selama 5 tahun ke depan. Tentu saja ini idealnya gitu ya, tapi seperti yang dikatakan Mas Gun-Gun tadi, ini tidak berjalan linear. Kadang-kadang mereka yang sudah menyatakan dukungan bahkan menjadi yang paling depan di pendukung Jokowi bisa kemudian nggak enak hati di tengah jalan lalu memutuskan keluar dan lain sebagainya. Jadi memang cair, tapi pada prinsipnya selagi partai-partai ini dipuaskan dari sisi kepentingan akan kedudukan, akan kursi, materi juga mungkin gitu ya, semuanya akan berjalan baik-baik saja. Tapi menjadi ribut kalau misalnya salah satu partai kemudian merasa tidak diberikan jatah yang sama dengan partai-partai lain. Jadi pragmatisme itu yang nampaknya akan menjadi tolok ukur gitu ya, seberapa parlemen ke depan ini akan berjalan mulus-mulus saja atau akan ada ributnya gitu ya. Kalau saya tambahin ya, kalau menurut saya ada 4 ujian di awal yang akan menguji loyalitas partai-partai penyokong pemerintah. Satu, itu pada saat kabinet besok dibentuk. Apakah kemudian mereka benar-benar komit pada penghormatan atas hak prerogatif presiden? Betul. Kalau kemudian kecewa dan memutuskan untuk menjadi jauh lebih oposan, itu tentu kita patut mempertanyakan komitmen koalisinya, begitu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan Perpu yang sangat mungkin dipertimbangkan oleh Presiden. Maksud saya Perpu hubungannya dengan KPK, yang Undang-Undang KPK yang baru direvisi. Karena apa? Sekarang ini kan Presiden sedang mempertimbangkan opsi-opsi selain legislative review, judicial review, itu yang menjadi domain Presiden, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kalau kemudian tiba-tiba Presiden mengeluarkan Perpu, itu juga jadi ujian tuh loyalitas pada mesin partai penyokong. Kemudian yang ketiga, itu tekanan dari beberapa elit parpol yang menghendaki amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Apakah kemudian kepentingan prioritas partai-partai besar penyokong itu diamini oleh semua orang atau tidak? Menurut saya, posisi Presiden yang tentu punya idealisme mempertahankan pemilu langsung misalnya, itu juga akan menjadi batu ujian apakah kemudian selalu ketika misalnya kepentingan parpol itu tidak terakomodir menyebabkan parpol balik badan kemudian. Nah, kemudian yang keempat tentu terkait juga dengan bagaimana memastikan bahwa proses-proses kebijakan yang nanti dieksekusi, terutama yang punya efek 5 tahun, misalnya entah itu proyek, entah itu coupling program, yang kemudian jika tidak terakomodir, apakah partai tetap komit pada presiden atau tidak. Nah, 4 ujian ini menurut saya adalah ujian paling signifikan dan fundamental bagi partai. Kenapa? Karena bukan soal who get the power, siapa mendapatkan kuasa, tapi soal komitmen bagaimana berkongsi. Kongsi kan punya etik, punya hukum, punya keadaban publik. Kalau kemudian 3 komponen itu diabaikan, maka menurut saya hanya menjadi koalisi pragmatis begitu. Oke, baik. Nah, kalau melihat secara umum gitu ya, dengan komposisi yang sekarang, kalau bicara soal produktivitas dari DPR sendiri itu gimana nih Bang melihatnya sekarang? Bang Ya, Usus. kalau soal produktivitas sih saya kira tidak banyak akan lebih produktif nggak nih kira-kira kalau misalnya kompak ini nih? ya tidak banyak harapan akan lebih baik dari periode 2014-2019 gitu ya. Kita tahu sendiri ada sekitar 56% incumbent gitu ya, incumbent 2014-2019 yang terpilih lagi gitu ya. Dan partai politik yang kemudian menjadi penguasa DPR ini 9 partai politik lama gitu. Tentu saja kenapa kemudian faktor partai politik ini menjadi sangat penting, karena dalam urusan-urusan krusial proses pengambilan kebijakan di DPR, suara partai politik itu yang paling dominan untuk menentukan ini selesai atau tidak gitu ya. Jadi kemudian ketika partai-partai ini masih wajah-wajah lama, lalu saya kira tidak ada yang berubah dari cara kerja DPR dengan hadirnya 56% incumbent ini untuk kemudian mendorong misalnya peningkatan kinerja yang signifikan di 2019-2024. Apalagi saya kira ada begitu banyak momentum pemilu ya, mulai dari pilkada, ada berapa kali pilkada ini nanti, dan yang paling penting 2024 itu nggak lama loh. Sementara mereka hampir semuanya belum punya persiapan gitu sejak sekarang itu siapa yang kemudian akan diajukan sebagai calon di 2024. Proses-proses ini saya kira akan memakan waktu dan energi, dan
pasti akan sangat mengganggu kerja DPR gitu, terutama pilkada. Akan sangat banyak mungkin anggota DPR yang maju ke pilkada-pilkada. Baik. Itu kemudian akan mengganggu. Kemudian bagaimana memastikan program-program dan juga anggaran itu bisa berpihak pada partai-partai politik ini untuk memastikan persiapan mereka menjelang 2024 itu sejak awal sudah memadai. Gitu ya. Baik, Bang Gun Gun, Bang Ya. Lusius juga kita jeda sejenak, kita akan lanjut lagi perbincangan kita usai jeda berikut.